Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Kamilia Syahri, mahasiswa PBA IAI Al-Aziz semester 7. Nah, di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi ilmu mantik yang berjudul Qadiyah Hamiliyah. Baik, sebelum kita memasuki pembahasannya tentang Qadiyah Hamiliyah itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya dulu ya. Apa sih Qadiyah itu sendiri? Nah, Qadiyah itu sendiri yaitu adalah kata-kata yang tersusun yang mempunyai makna atau arti. Nah, jadi tuh biasanya dalam bahasa Indonesia Qadiyah ini disebut dengan kalimat. Nah, contohnya makanan itu enak. Nah, suatu qadiyah itu bisa dikatakan benar dan bisa dikatakan salah atau bisa dikatakan kebetulan benar. Yakni kalau ia dikatakan benar itu bila sesuai dengan kenyataan. Nah, dan demikian juga bila dikatakan salah itu kalau tidak sesuai dengan kenyataan. Itu ada unsur-unsur dalam qadiyah. Ada 3 unsur nih dalam qadiyah. Yang pertama itu maudhu. Nah, maudhu di sini tuh sebagai subjek. Yang kedua itu ada mahmul. Nah, mahmul itu sebagai predikat, dan yang terakhir itu ada nisbah yang sebagai penghubung. Nah, ada macam-macam qadiyah. Nah, macam-macam qadiyah itu ada 2. Ada qadiyah hamiliyah dan qadiyah syartiyah. Nah, di sini kita akan membahas tentang qadiyah hamiliyah tersebut. Nah, apa itu qadiyah hamiliyah? Nah, qadiyah hamiliyah itu adalah susunan kata atau lafaz yang mengandung pengertian. Maksudnya itu tanpa lafaz syarat. Nah, sama dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan kalimat. Contohnya Muhammad membaca. Muhammad membaca itu digolongkan dalam qadiyah hamiliyah karena tidak ada lafaz syarat. Nah, lafaz syarat itu apa aja sih? Mungkin seperti kalau, andai kata, jika, apabila, dan sebagainya. Itu akan dijelaskan di qadiyah syartiyah. Nah, qadiyah hamiliyah itu memiliki 2 sisi. Ada sisi mahmul dan sisi maudhu. Nah, dari sisi mahmul itu sendiri ada 2. Yang pertama itu menetapkan adanya mahmul untuk maudhu. Nah, contohnya itu seperti Muhammad itu manusia atau batu itu keras. Nah, dari sisi mahmulnya itu bentuk qadiyahnya itu disebut qadiyah mujabah karena qadiyahnya itu dimana di dalamnya ditetapkan adanya mahmul bagi maudhu. Nah, yang kedua itu ada menetapkan tidak adanya mahmul untuk maudhu. Contohnya itu seperti batu bukan zat cair. Maksudnya di sini adalah dari mahmulnya ini, dari mahmulnya contoh tersebut. Nah, bentuknya itu dinamakan dengan qadiyah salibah, yakni qadiyah yang di dalamnya ditetapkan tidak adanya mahmul. Gitu. Sekarang kita akan memasuki yang dari sisi maudhunya. Itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada maudhu qadiyah yang bersifat juz'i. Contohnya itu seperti Muhammad musafir. Nah, dari sisi maudhunya itu bentuk qadiyahnya itu disebut qadiyah syakhiyah, yakni qadiyah yang dimana maudhunya itu sesuatu tertentu atau yang sebagian saja. Nah, yang kedua itu ada maudhu qadiyah adalah mufrad kulli, namun tidak ditentukan apa
ya berlaku untuk seluruh atau sebagian. Contohnya itu ada manusia uin berakhlak baik. Nah, dari sisi maudunya, bentuk kodiah tersebut itu dinamakan kodiah muhmalah, yakni kodiahnya itu dimana maudunya itu bersifat lafadz kuli tetapi tidak disebut. Nah, berlaku juga bisa seluruh atau sebagian. Nah, yang terakhir itu ada maudu kodiah berlafadz kuli. Telah tegas hukumnya kuli atau juz'i yang demikian disebut dengan kodiah mausuroh. Nah, kodiah mausuroh itu sendiri ada dua macam. Yang pertama itu ada kodiah yang hukumnya berlaku untuk semua, maka disebut itu untuk berlaku untuk semua itu disebut dengan kodiah kuliah. Nah, kalau yang kedua itu kodiah yang hukumnya hanya berlaku untuk sebagian saja, yang berarti dinamakan dengan kodiah juz'iyah. Setelah itu kita memasuki sur kodiah hamiliyah. Apa sih sur kodiah hamiliyah itu? Nah, sur itu berasal dari bahasa Arab yang menurut bahasa artinya ialah cakupan. Nah, maksudnya itu mencakup semua atau sebagian, seperti lafadz semua, tiap-tiap, atau sebagian, atau tidak semua, dan lain-lain. Nah, lafadz sur tersebut itu bila ada di awal lafadz, maka kodiahnya itu dinamakan kodiah masyruroh, yakni kodiah yang sudah jelas cakupannya, atau semua atau sebagian. Nah, contohnya ada di kodiah kuli. Misalkan semua manusia hewan yang berpakaian, atau semua yang bernafas akan mati. Nah, yang contoh kedua itu ada kodiah juz'iyah, atau contohnya itu sebagai sebagian air rasanya asin. Nah, untuk lebih jelasnya, maka kita akan bila sur itu diskemakan sebagai berikut. Ada empat sur yang bila diskemakan. Yang pertama itu ada sur kuli mujabah. Nah, contohnya itu seperti semua tanaman perlu air. Nah, yang kedua itu ada sur kuli salibah. Contohnya itu tidak satupun es itu panas. Nah, yang ketiga itu ada sur juz'i mujabah. Contohnya itu sebagian tanaman tumbuh di darat. Dan yang terakhir itu sur juz'i salibah. Contohnya itu sebagian wanita tidak berhijab. Cukup sekian, mohon maaf bila ada salah-salah kata atau yang belum dimengerti. Silakan tanya di kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.